dari sebuah buku yang ditulis oleh Abdul Malik bin Muhammad Al-Qasim dengan judul Sehari di Kediaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita melanjutkan. Perjalanan yang menyenangkan. Perjalanan menuju rumah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk melihat seluk-beluk kehidupan dan tata krama pergaulan beliau merupakan perjalanan yang sangat diidamkan setiap orang. Terlebih lagi bila diniatkan untuk menggapai pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebuah perjalanan yang syarat ibrah dan pelajaran, penuh teladan dan panutan, yaitu perjalanan melalui kitab-kitab dan riwayat-riwayat dari lisan para sahabat radhiyallahu anhu. Sebab kita tidak dibolehkan melakukan perjalanan jauh ke suatu makam atau rumah beliau atau ke tempat-tempat lainnya selain ketiga masjid, sebagaimana yang disebutkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis. Perjalanan tidak boleh dikukuhkan kecuali ketiga masjid, yaitu Masjidil Haram, Masjidku ini atau Masjid Nabawi, dan Masjidil Aqsa. Muttafaqun alaih. Kita wajib menaati perintah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan tidak mengadakan perjalanan secara khusus kecuali ketiga masjid tersebut. Bukankah Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman dalam surat Al-Hasyr ayat 7, sesuatu yang diberikan Rasul kepadamu, maka terimalah ia, dan sesuatu yang dilarangnya bagimu, maka tinggalkanlah. Kita tidak boleh melakukan kunjungan ke tempat-tempat bersejarah peninggalan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ibnu Wadah radhiyallahu anha berkata, Umar radhiyallahu anhu telah memerintahkan untuk menebang pohon tempat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dibaiat, sebab orang-orang banyak mengunjungi pohon tersebut untuk sholat di sana. Umar khawatir mereka terfitnah atau tersesat jatuh ke dalam dosa syirik. Kisah tersebut dapat dilihat dalam Sahih Al-Bukhari dan Muslim. Ibnu Taimiyah memberikan komentar mengenai kunjungan ke Gua Hira. Sebelum diangkat menjadi Rasul, beliau sering menyendiri untuk beribadah di sana. Dan di sanalah pertama kali wahyu diturunkan kepada beliau. Akan tetapi setelah itu beliau tidak pernah sama sekali mengunjunginya, bahkan tidak pernah mendekatinya. Demikian pula sahabat-sahabat beliau. Beliau menetap di kota Mekah selama lebih kurang 10 tahun, namun tidak pernah sekalipun beliau mengunjunginya lagi atau mendaki ke atasnya. Demikian pula kaum mukminin yang menetap bersama beliau di kota Mekah. Setelah beliau berhijrah ke Madinah, beliau berkali-kali memasuki kota Mekah, seperti pada saat menunaikan umroh Hudaybiyah, saat penaklukan kota Mekah, di mana beliau berdiam selama 20 hari di sana. Pada saat menunaikan umroh Jirana, namun beliau tidak pernah mendatangi Gua Hira atau mengunjunginya. Sekarang kita akan mengunjungi kota Madinah Nabawiyah. Bangunannya mulai terlihat di hadapan kita. Itulah Gunung Uhud yang dikatakan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ini adalah gunung yang mencintai kami, dan kami pun mencintainya. Muttafaqun alaih. Sebelum memasuki kediaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, marilah kita lihat sejenak bentuk bangunannya. Janganlah terperanjat bila kita hanya menyaksikan sebuah bangunan kecil dengan tempat tidur yang sangat sederhana. Sebab Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah seorang yang sangat zuhud terhadap dunia. Beliau tidaklah menolehkan pandangan kepada kemewahan dan gemerlap harta benda dunia. Namun yang menjadi penyejuk mata beliau hanyalah ibadah sholat, sebagaimana yang disebutkan dalam hadis riwayat An-Nasa'i. Beliau berkomentar tentang dunia, aku tak tertarik dengan dunia.
Kehadiranku di dunia hanyalah bagaikan seorang pengendara atau pengelana yang tengah berjalan di panas terik matahari, lalu berteduh di bawah naungan pohon beberapa saat, kemudian segera pergi dan meninggalkannya untuk melanjutkan perjalanan. Diriwayatkan oleh At-Tirmizi. Sekarang kita sedang berjalan menuju kediaman beliau seraya mengayunkan langkah di jalan-jalan kota Madinah. Itulah kamar-kamar istri beliau mulai tampak. Kamar sederhana yang dibangun dari pelepah kurma dan polesan tanah. Sebagian lagi dengan batu yang ditata sedemikian rupa, sementara bagian atasnya dipayungi dengan atap dari pelepah kurma. Al-Hasan mengisahkan kepada kita, "Aku pernah masuk ke dalam rumah-rumah istri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pada masa khilafah Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Langit-langit rumah tersebut dapat aku jangkau dengan tanganku. Sungguh, kediaman beliau adalah rumah yang sangat sederhana dengan beberapa kamar yang kecil, namun penuh dengan cahaya keimanan dan ketaatan, syarat dengan wahyu dan risalah ilahi."